Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Surya MS Rate and Investment. Kita akan langsung masuk ke bahasan ya teman-teman. Oke, hari ini teman-teman IHSG-nya berhasil naik sampai ke 50 retracement yang gambar yang saya bikin kemarin teman-teman ya. Gambar yang saya bikin kemarin ya yang judulnya ini titik aman kenaikan IHSG ya. Kemarin udah saya bahas titik aman kenaikan IHSG di sini teman-teman. Jadi titik amannya ini adalah di kisaran 7070. Hari ini kecapai ya, hari ini kecapai 7070-an. Ini bisa kita pandang dari dua titik teman-teman. Yang pertama sebagai 50 retracement. 50 retracement dari tren turun ini ya, terus kemudian dia naik. Ada resistan pertama, kedua, ketiga. 50 retracementnya itu di sekitar 7075-an, 7070-an hari ini kecapai. Sekaligus kita bisa pandang juga dia sebagai 38 retracement ketika dia naik dan terkoreksi. Namun demikian sayangnya ternyata hari ini IHSG nggak mampu di atas 7070-an. Seperti itu teman-teman. Namun yang kabar bagusnya adalah ini masih di atas 7000 ya angka psikologinya seperti itu. Jadi walaupun saat ini memang sudah di 7000, tetapi sebenarnya titik aman kenaikan IHSG itu hari ini hanya disentuh saja. Ya memang hari ini hari Jumat teman-teman, mungkin orang juga males untuk positioning seperti itu. Nah untuk support teman-teman masih di 6988, 6988. Supportnya masih di 6988. Ya kita tunggu hari Senin lah, karena mungkin hari Senin ketika kondisinya lebih mendukung, orang lebih nyaman untuk positioning seperti itu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kenaikan IHSG ini adalah hari Jumat, Kamis ya, Rabu, habis Rabu, sebelum Rabu kan berarti Selasa, Senin. IHSG minggu ini kenaikannya diawali dari awal minggu teman-teman. Memang biasanya kenaikan dari awal minggu itu adalah satu pergerakan yang bagus. Apalagi sebelumnya IHSG 7 hari turun ya. Sebelumnya IHSG turunnya 7 hari candle. Sehingga ketika Senin kemarin ada kenaikan, ya istilahnya membalas penurunan yang 7 hari sebelumnya. Jadi memang wajar kalau minggu ini adanya kenaikan yang kencang dari IHSG. Namun demikian sebenarnya kenaikan ini masih belum melalui titik aman. Jadi kita tunggu aja untuk hari Senin besok. Kondisi regional mau seperti apa dan IHSG-nya mau seperti apa. Apakah mungkin akan koreksi seperti itu. Kita lihat untuk penggerak market hari ini teman-teman. Penggerak market hari ini didominasi saham-saham besar teman-teman. 5 besarnya BCA, BRI, BCA udah rilis laporan keuangan ya. BCA, Bank Mandiri luar biasa, BRI, Telkom ya, Astra Internasional juga akhirnya masih melanjutkan kenaikannya. GoTo-nya masih galau ya teman-teman, GoTo masih galau, TPIA sedikit ada kenaikan. Yang memberatkan adalah GoTo, Bian, Unilever, kemudian Adaro ya, ICBP, MDKA, KLBF. Itu yang memberatkan IHSG. Selebihnya kalau sampai 19 besar ini pada secara umum mendorong IHSG untuk naik ya. Kemudian kita lihat dulu untuk kondisi regional, kita refresh regionalnya hari ini. Tadi malam Amerika masih belum bagus, masih ya sedikit-sedikit koreksi seperti itu. Untuk Eropanya ini dalam ya, turunnya dalam. Untuk Asianya masih merah juga, Dow Food-nya juga masih dalam teman-teman. Dow Food-nya masih dalam, hitungannya seperti itu. Kemudian kita lihat dulu untuk kondisi bursa ya, kondisi regional. Nah, kondisi regional secara chart mungkin teman-teman bisa mendapatkan lebih jelas. Ini adalah pergerakan Nikkei juga intraday-nya ditutup turun. Kemudian Hang Seng juga turun ya. Kemudian untuk Eropa, kita tengok dulu pergerakan dari Eropa. DAX 1, FTSE lower ya. Ya ini Eropanya dalam-dalam nih teman-teman. Eropanya dalam-dalam tanggal 21 ini. Kemudian untuk ini Amerika tadi malam. Dow Jones-nya ya
cenderung lower seperti itu closingnya. Kemudian futuresnya ini juga masih pada merah semua teman-teman ya, masih pada merah seperti itu. Kita lihat dulu untuk kondisi harga-harga komoditas ya. Crude oilnya sempat turun ke 82, ini udah di kisaran 85 lagi teman-teman. Natural gasnya turun ya, coalnya di kisaran 390, kemudian CPO-nya di 400, dan harga-harga CPO 2 hari naik ya teman-teman. Hari ini banyak yang ketemu resistan. Mungkin saya akan bahas secara tersendiri untuk sektor sawit ya. Kemudian ini adalah untuk terkait metal masih turun juga. Untuk nikelnya, untuk tinsnya masih turun, tinnya masih turun. Untuk nikelnya dia ada sedikit kenaikan ya teman-teman. Terus kemudian kita tengok dulu teman-teman untuk sektor-sektor yang bergerak. Secara umum sih banyak ya yang bergerak ini. Saat ini banyak yang bergerak, sebagian besar bergerak. Nah, apa saja yang bergerak coba kita tengok. Dimotori oleh Infobank teman-teman. Nah, ini laporan keuangan bank sepertinya bagus-bagus teman-teman. Ini yang masih menunjukkan kenaikannya seperti Danamon tuh masih lanjut naik ya. Bank Mandiri luar biasa, Peninbank masih naik juga. BRIS, BNGA juga masih naik. Nah, Arto teman-teman ya, Arto itu kan ada kisaran 50 retracement-nya di sekitar 56 57, hari ini sampai 59 tapi balik arah ya. Arto sendiri sepertinya rilis keuangan hari ini, coba nanti kayak saya iniin, saya belum sempat download ya. Terus kemudian untuk sektor finance juga hari ini banyak bergerak teman-teman. Ada Penin, Bank Danamon, Bevin. Nah, Bevin ini termasuk saham yang rutin bergerak ya. Jadi kenapa sering saya bahas Bevin ini, karena dia sendiri memang rutin bergerak. Bevin itu rutin bergerak. Agro juga ini sudah ada pergerakan. PNLF ini juga dari kemarin-kemarin saya bahas. Evin juga kemarin kan sudah mulai saya bahas juga. BMRI oke, BABB backup ya. Kemudian BRIS. Nah, seperti itu. Kemudian saham-saham terkait high dividend, BMRI, TOWR, Cepin. Nah, Cepin aja yang masih bergerak. Untuk Prayaman, BCA masih bergerak, MSP, DMF. Kemudian terkait infra, ini saya nggak begitu kenal, ini hanya Jcon aja, saya tadi masuk sedikit tradingan aja. Oh iya, Friend juga Ribbon ya teman-teman, Friend Ribbon, TOWR juga. Kemudian Q30 teman-teman, ACS ya, ACS kemarin saya bahas dan kemarin adalah ketemu supportnya lagi. Nah, saat ini ACS udah mulai ada pergerakan lagi teman-teman, perhatikan karena dia adalah nyampe di resistan dia sebelumnya. Jadi saham-saham yang ketika naik ketemu resistan balik arah. Nah, dilihat pada saat balik arah tuh tembus supportnya enggak. Kalau enggak atau coba lawan lagi, ya itu wajib diperhatikan. Sido juga cukup bagus ya. Mika, Astra International masih melanjutkan kenaikannya. SCMA juga sedikit ada geliat. Saratoga juga banyak hari ini yang sebenarnya yang melanjutkan kenaikannya. Baik dividen sudah, infra sudah, Q30 sudah. High grade coba ya kita lihat. Ini sama aja sih. Semar juga baru bergerak hari ini. Kalau yang lainnya kan udah kemarin ya, saham-saham sawit. Kemudian TPIA ini sedikit-sedikit aja. JSMR masih bagus secara pergerakan teman-teman. JSMR masih bagus. Lanjut dia lanjut naik. Habis itu coba kita lihat. Ini adalah indeks-indeks. Ini sama aja sih. Ini sama aja juga. Ini sudah sahamnya juga sama-sama aja teman-teman yang saya sebut tadi. ACES juga kesebut lagi, BMRI, Bevin, TOWR ya. Intinya memang karena ini adalah merupakan indeks. Jadi satu saham bisa tergabung dalam indeks satu dengan indeks yang lainnya. Baik teman-teman, kita tengok dulu beberapa saham yang hari ini bergerak ya. Untuk perbankan teman-teman, untuk perbankan ini yang bagus tuh ada beberapa ya.
beberapa sih ketemu resistan atau masih melanjutkan kenaikannya namun masih kepentok seperti itu. Nah, seperti BNI ini kan sebenarnya hari ini juga bagus juga ya. Dia hampir di sekitar 950 tadi Bank BNI. Namun demikian masih belum berhasil lewatin 9255 ya. Jadi resistannya 9255. Ya, terus kemudian ada sekitar lanjutannya banyak sih candlenya. 9255, 9380 ya, 9570 seperti itu. All time high-nya BNI di berapa? Di 10250 teman-teman. Itu 2019. Perbankan kok bagus seperti ini? Apakah memang laporan keuangannya bagus? Nah, teman-teman sepertinya memang laporan keuangan pada bagus-bagus ya untuk perbankan, dan ini bisa menjadi indikator sebenarnya kalau saham-saham perbankan tuh laporannya bagus bahwa kondisi ekonomi memang cukup stable seperti itu ya, kuat, cenderung stable, cenderung menguat. Nah, kemudian yang luar biasa adalah Bank Mandiri teman-teman. Ini hari ini all time high lagi. Ini modenya adalah buy on weakness. Ini kemarin memang Bank Mandiri ini dalam pergerakannya nggak pernah terkoreksi ngelewatin garis 38 retracement. Ini memang sudah merupakan pertanda bahwa ini saham lanjut naik. Ya, luar biasa banget ini. Kemudian Bank BRI pun juga hari ini sudah berhasil mengupgrade dirinya teman-teman, naik sampai ke yang kuning. Saya ganti ke kuning. Jadi yang kuning ini adalah di atas 38. Jadi memang Bank Mandiri ini, Bank BRI ini kemarin turunnya istilahnya agak-agak berlebihan seperti itu. Tapi ini udah rebound ya. Jadi sementara confirm dia naik di atas 38 retracement. Nah, kalau kita ukur dari sini Fibo naiknya ya. Ini dia hari ini pas ketemu 50 retracement nih. Jadi kalau ini misalkan nih kita geser ya, rentang-rentang ini kita geser semua, terus kita ukur. Nah, hari ini kenaikan dia itu pas di 50 retracement. Memang itu adalah titik resistan penting. Nah, seperti ini gimana Pak besok? Perhatikan aja besok Senin di 4470 tuh dia berhasil lewatin nggak? Atau mungkin dia misalkan balik arah terus terkoreksi cukup lama seperti itu. Itu kuncinya di situ ya, 50 retracement. Kalau dia bisa lewat, kemungkinan besar dia akan lanjut naik ke atas teman-teman. Itu untuk BRI, BCA pun juga hari ini luar biasa. BCA luar biasa ya teman-teman. Coba kita intip dulu. Coba kita intip laporan keuangan BCA ya teman-teman. Tadi saya dengar rilis katanya laporan keuangannya bagus. Coba kita tengok dulu BCA ya, laporan keuangan BCA, karena ini tidak diaudit ini tapi ya, tidak diaudit jumlah aset. Kemudian di sini laba bersih dipindahkan ini dari periode yang berakhir 30 September 2021 2002 ini. Ya memang ada kenaikan ya teman-teman, nih kita perbesar dulu. Dari sebelumnya 23 sekian, laba bersih menjadi 28 sekian sehingga ada kenaikan. Nah, di sini laba bersih per saham dari 188 ke 235. Jadi ada profit. Kemudian ada juga hari ini yang rilis teman-teman Bank Jago. Bank Jago September 2021 dari minus 2,49 menjadi 2,93 plus ya, harusnya ada gerakan seperti itu. Ini rilisnya jam berapa ya Bang Jago ya? Ya kira-kira itu aja sekilas, tapi kadang biasanya rilis laporan keuangan tuh belum tentu hari itu juga naik, bisa jadi beberapa hari lagi, ataupun juga ketika sudah rilis laporan keuangan justru orang sudah nggak tertarik lagi seperti itu ya. Sementara kita pantau dulu pergerakan dari Arto hari ini sampai 59 tapi nggak mampu balik arah lagi ya. Terus kemudian ada BBTN. Ini kemarin BBTN tuh dia sampai di 50 retracement juga dan balik arah, memang harus hati-hati. Balik arahnya cukup dalam ya, sampai di 38, cukup dalam ini. Kemudian Bank Danamon ini juga luar biasa barang ini secara weekly masih dalam banget teman-teman. Ini memang ya gimana ya, ini barang masih di bawah seperti itu. Resistannya yang saya bikin ini teman-teman di kisaran 3538, hari ini belum kecapai ya. Kita lihat aja dulu ya untuk Bank Danamon.
Terus kira-kira resistan berikutnya di mana? Jelasnya sih memang di 3530. Tapi bisa kita tambahkan lagi resistan dia. Wah, hari ini juga hampir kecapai di 50 retracement ini, teman-teman. Ya, sekaligus ini weekly ya. Sekaligus ada 50 retracement dan MA 200 weekly, 3,5. Ya kalau bisa lewat dari itu ada 39, 40 resistannya. Kemudian yang lainnya gimana? Bank Niaga juga bagus hari ini. Kenaikannya juga. Sebenarnya kemarin tuh dia kan juga sudah mulai rebound ya. Nah, coba saya bersihkan. Teman-teman perhatikan Fibo yang kiri ya. Ini barang kemarin koreksinya sampai di 38, dari 38 targetnya ke 61. Kecapai pas mantul di MA 200. Nah, ketika sampai di sini rebound dari 1,8, ada potensi reboundnya dia adalah targetnya sampai di 38 retracement. Kecapai nggak hari ini? Kecapai. Nah, terus kalau kita lihat dalam tren turun ini, reboundnya udah sampai di resistan berapa? Maka kita gunain yang ini, yang kanan. Hari ini dia nyampe di 61,8 retracement, namun demikian dia koreksi pas di 50. Jadi kita lihat hari Senin kuncinya supportnya di 1100, resistennya 1115 ya, Bank Niaga. Kemudian BBKP gimana? BBKP masih belum ya teman-teman. BTPS kemarin naik, hari ini muncul doji, berarti butuh konfirmasi besok. Ini koreksinya ini, nah di titik sekarang ini adalah 60, hijau ini adalah 61,8 retracement. Jadi kalau misalkan dia rebound di situ, targetnya dia ke 2881, sekarang 2780 ya. Seperti itu. Bank Jatim masih belum ada pergerakan. Bank Jabar sedikit naik nih. Bank Jabar, oke kita bersihkan dulu. Kemarin dia sampai di support balik arah lagi. Sepertinya ada yang cut loss, terus hari ini harga sahamnya kembali lagi sih. Kalau kita lihat ini hari ini sebenarnya dia nyampe di resisten 1370 tapi balik arah ya, nggak mampu. Kemudian yang masih luar biasa adalah grup Penin ya teman-teman, PNBN. Ini masih lanjut naik terus. The sky is the limit. Jadi teman-teman modenya adalah buy on weakness untuk Penin Bank. Nah, saham-saham seperti ini sebenarnya bisa dijadikan pilihan teman-teman kalau kita mau switching ya. Daripada ke saham-saham yang secara pergerakan belum jelas, cuman memang ini adalah sudah sudah naik lah seperti itu. Artinya ini secara tren naik dan all time high, artinya ya musuhnya hanya orang yang take profit. Dan mode seperti ini adalah kita buy on weakness. Namun sayangnya dia juga nggak terkoreksi-koreksi, jadi kadang mau masuk itu juga takut. Strateginya gimana? Ya, ketika terjadi pelemahan, coba masuk sedikit. Baru kemudian kalau memang lanjut naik, kita tambah tapi dengan skema piramid, jadi average kita masih ke bawah-ke-bawah. Kemudian untuk PNBS masih belum ya. Bank Panin Dubai Syariah dia masih belum, masih konsolidasi aja. PNLF juga luar biasa ini barang. All time high belum. All time high-nya di 950 teman-teman. 950 di tahun 99. 1999 ya. Tahun ini saya belum lulus loh teman-teman. Iya. Ya oke lah, kita pantau aja dulu. Terus kemudian NISP teman-teman ini juga rebound nih. Baru kemarin saya masukkan ya. Dia koreksinya kemarin sampai 61 retracement yang di bawah ini. Yang di bawah yang warnanya kuning. Itu 61,8 retracement kemarin. Dan ini udah bisa naik di atas 737. Itu di 38 retracement. Bagus. Resistan berikutnya di 765. Oh, kemudian ini Penin ya. Penin lupa tadi saya ini. Penin ya. Penin West luar biasa juga ini barang. Grup Penin luar biasa teman-teman. Ini dalam sebulan naik dari 750 sampai hampir 3 kali lipat, luar biasa. Kemudian Mega belum, Mesdera belum. Kemudian terkait digital bank, Arto itu hari ini sampai 59 ya. 50 retracementnya yang kuning ini di sekitar 5.700. Nah 5.700 itu kalau sayangnya dia masih belum mampu sampai sekarang. Jadi udah 3 hari dites 5.700 tuh nggak mampu closing di situ.
Ya jadi sementara untuk resistan masih digunakan di sekitar 57, kalau 57 mampu lewat nanti 63 untuk Arto targetnya. BBYB sektor-sektor digital nih kemarin memang sedikit ada geliat tapi ini melemah lagi. BBAI konsolidasi teman-teman, agro sudah mulai ada pergerakan lagi juga. Cuman ada resistan hari ini belum mampu di 560, kemudian di 623, kemudian 675. BRIS ada potensi nih setelah konsolidasi berapa hari 1 2 3 4 ada potensi kenaikan teman-teman. Nih kenaikannya kita ambil dari tren ini aja. Resistan di 1345 masih belum mampu, 1300 berikutnya 1390, berikutnya 1430 BRIS. Kalau BNLI ini juga sedikit ada potensi loh teman-teman. Ya kita lihat aja ya, ini saham-saham ini masih kondisi di bawah semua. Pilihan yang paling tepat adalah sebenarnya pilih saham-saham yang naik dan terkoreksi, bukan yang di bawah seperti ini. Tapi karena spekulatifnya masih lebih tinggi. Nah kemudian Bevin teman-teman ya, ini barang kenapa bolak-balik saya bahas, karena ini kalau bergerak lebar, turun lebar, naik lebar, mending yang seperti ini daripada nggak naik nggak turun seperti itu. Sayangnya pergerakan hari ini sudah melibas dua resistan teman-teman, yaitu di 3823,6 retracement, 38 retracement, dilibasnya langsung hari ini. Targetnya ke 1085, tapi boleh dipantau maksud saya, tapi jangan khawatir ini karena Marubozu ya, artinya powernya naiknya kenceng. Volumenya gimana Pak? Sayang volumenya kurang kenceng hari ini. Bevin oke? Pokoknya ini barang pergerakannya oke lah, jadi silakan dipantau. Amar masih konsolidasi ya, Amar masih konsolidasi, target masih di sini di 333. Kemudian yang lainnya sepertinya banyak-banyak yang bergerak juga, tapi sedikit-sedikit seperti itu. Cevin ini udah saya bahas ya, saya gabungkan Clipen Finance, ini saya gabungkan. Iya udah di sini juga nggak apa-apa. Kemudian Buka masih belum teman-teman, masih ada pilihan yang lebih menarik lain daripada Buka dan Arto. Arto ini malah daripada GoTo ini hari ini 200 ya, mengerikan ya. Karena 200 itu kunci ya teman-teman, ini kok malah lower daripada sekitar 6 hari bursa terakhir ini. Kuncinya karena support berikutnya di 182. Kemudian Astra Internasional di bahasan sebelumnya ada saya sampaikan bahwa ini barang mantul dari 61,8 retracement, targetnya ke 38 di 6750. Itu aja. Nah, kenaikan Astra hari ini, teman-teman, itu juga sudah hampir sampai di 50. Ya, ini kalau saya geser ke kiri, saya geser ke kiri sini, baru saya taruh di sini. Nah, kita di sini bisa ngelihat dengan jelas bahwa dalam tren turunnya Astra Internasional ini, dia ada resistan atau targetnya di sini 50 retracement. Belum kecapai, tapi hari ini ketemu resistan di 38 pun dia balik arah. Auto sudah mulai ada rebound juga ya. Auto sudah mulai ada rebound juga. Nah, kalau seperti ini coba kita kesampingkan yang ini supaya teman-teman nggak bingung semuanya ya. Kita kesampingkan dulu yang ini, yang ini, yang ini. Kita geser dulu ini. Nah, perhatikan yang turun ini, baru kemudian kita akan tarik Fibo-nya. Resistan dia adalah 1210 belum mampu. Kalau misalkan itu mampu, berikutnya adalah di 1240, target di 50 retracement di kisaran sini. 1265 itu untuk auto. Stragrafia belum. Kemudian United Tractor naiknya masih lemah ini teman-teman. Berapa hari ini? Naikannya masih lemah. Dia memang koreksinya kemarin sampai di 50 retracement, tapi kuncinya dia bagusnya harus di atas 32400-an. Kuncinya harus di situ supaya dia bisa naik lebih kuat ya. Kemudian sektor-sektor consumer, teman-teman, consumer Garuda Food masih belum ada pergerakan. Mayora dia retracement akhirnya. Setelah terkoreksi dia retracement hari ini. Kita lihat dalam weekly-nya. Nah, weekly-nya dia ada support di 2360,
Resistan weekly 25, 2515, berikutnya 2625. Indofood bagus masih ya. Indofood masih bagus banget dalam weekly-nya. Walaupun dalam daily-nya dia ketemu 50 retracement. Jadi dia ketemu 50 retracement balik arah. Balik arah dia 50 retracement. 6350. Tapi perhatikan ya, karena di weekly-nya masih bagus. Weekly ini kadang memberi kita informasi yang lebih informatif loh teman-teman. Di weekly-nya ada resistan 63, 6305 ya. Aces weekly-nya oke. Daily-nya dia ya memang ini barang karena memang long downtrend sehingga ketika dia naik itu akan banyak hambatan, teman-teman. Akan banyak hambatan dari orang-orang yang nyangkut. Nah, ini dia sudah mulai ada perlawanan lagi. Hari ini memang sempat lower ya, teman-teman. Sampai di 488. Saya kemarin kan sebenarnya bilang ini potensinya banyak. Cuman ini masih sangat spekulatif karena masih turun. Resistan berikutnya 563, 605, target ke 637. Kemudian Unilever retracement setelah terkonsolidasi, ya kita tunggu aja dulu Unilever. Dalam weekly-nya dia memang ada resistan di 5390, targetnya masih di 6033 teman-teman. Kemudian Kino masih belum ada pergerakan dalam daily. ICPB cukup oke dalam daily-nya, dia sekarang bersandar di supportnya di 9290. Dalam weekly-nya dia ada resistan cukup banyak memang di kisaran harga 9525 teman-teman. Sampai 9650 tuh resistan cukup banyak dia. Nah teman-teman perhatikan Sido muncul ya, ini sudah mulai ada geliat. Hari ini dia sampai target pertama namun nggak mampu di sekitar 696 atau 700 lah begitu. Kalau misal pun dia bisa lewat di situ, baru nanti kita cari target-target yang lebih tinggi. Sementara harus lewat-lewat itu dulu. Gudang garam hari ini cukup oke ya, melanjutkan kenaikannya. Dalam weekly-nya dia memang juga masih long downtrend. Kita pantau aja dulu. Ini mampu nggak lewatin 25900, 27100 segitu. MSP juga masih melanjutkan kenaikannya, masih ada resistan di kisaran 990 teman-teman. WIM, nah dia WIM terkoreksi ya. Retracement supportnya dia ada di 810. 810 ada supportnya. Kemudian MRT masih konsolidasi. Nah kemarin Aisyah ya teman-teman, Aisyah ya memang ini masih long downtrend teman-teman. Tapi secara candle memang bagus kemarin dan ini nggak sehari 2 hari, memang cukup lama saya bahas. Sebenarnya ketika naik dia nggak terkoreksi dalam nih harus menjadi perhatian karena ini sebenarnya adalah satu pola-pola lanjutan teman-teman. Ketika break sehari 2 hari ada konsolidasi justru itu bagus karena itu biasanya fase reakumulasi. Ya, kalau selama dia konsolidasi itu koreksi balik lagi ya biasanya karena memang ada resistan volume, orang-orang yang nyangkut buang dulu. Tapi ketika nggak terkoreksi justru ada akumulasi-akumulasi seperti itu, kemungkinan besar akan lanjut. Untuk Aisyah ya teman-teman. Itu oke, baik teman-teman, saya rasa saya cukupkan dulu di sini karena hari ini saya tadi meet up sama teman-teman ya. Jadi saya nggak bisa bikin panjang-panjang hari ini. Masih banyak yang harus saya lakukan teman-teman. Terus ini yang selebihnya energi, sawit, coal itu akan saya bahas besok. Itu aja teman-teman, demikian dari saya Surya MSD Investment. Terima kasih teman-teman semua.